Selamat sore, Ibu Bapak terkasih. Shalom. Terima kasih sudah hadir di acara bersama kita hari ini di Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Selamat datang untuk Ibu Bapak yang baru bergabung. Selamat berkenalan dengan kami. Selamat menyaksikan acara ini selama 1 jam ke depan. Bersama dengan saya, Restu Santoso yang akan memandu Ibu Bapak di saat hari ini di Jumat 25 Oktober 2024. Saat ini Ibu Bapak kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Halo, selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore, Bu Pendeta Restu. Baik, Ibu Bapak terkasih, beliau adalah dosen Perjanjian Baru dan Kepala Pusat Studi Biblika, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau STFT. Demikian begitu Pak Asigor, Pak Pendeta? Ya, betul, Bu. Betul, Wow. betul. Jadi kalau yang berurusan dengan Perjanjian Baru mungkin kita bisa tanya-tanya gitu ya dengan Pak Pendeta Asigor ya. Baik, terima kasih untuk kesediaan Pak Pendeta Asigor yang sudah beberapa kali menjadi narasumber di acara SBSUI atau Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama, Ibu. Baik, Ibu Bapak terkasih, topik kita pada sore hari ini adalah satanik, hiburan atau ritual. Apa yang ada di benak pikiran Ibu Bapak ketika kita mendengar kata satanik? Mungkin di antara kita segera berpikir tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Satan atau hal-hal yang menyesatkan iman kita. Karena itulah harus kita hindarkan atau yang berbau horor dan menakutkan, gitu ya. Namun tidak dapat dipungkiri, justru di dunia hiburan, khususnya di sinematografi, film horor atau yang berbau Satan ini sangat digandrungi oleh banyak orang dari kalangan usia. Seperti contohnya film Kuasa Gelap, yang dimana dalam 10 hari awal penayangannya saja di bioskop, jumlah penontonnya menembus angka lebih dari 1 juta. Fantastik. Dan masih banyak film horor lainnya yang begitu banyak digemari. Fenomena apakah ini? Apakah satanis itu menjadi sebuah hiburan? Jadi sebuah hal yang tidak menakutkan lagi? Ibu Bapak terkasih, mari kita cari tahu melalui narasumber hebat kita hari ini bahwa Pendeta Asigor, dan karena itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bersamamu ya Kristus, kami bersyukur hari ini Engkau mempertemukan kami secara online dari penjuru daerah, dari berbagai kegiatan kami. Engkau satukan kami agar kami mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai tema hari ini di pertemuan kami, yaitu mengenai Satan. Bersama dengan narasumber kami, Bapak Pendeta Asigor, kiranya Engkau memberikan anugerah hikmat sehingga beliau dapat menuturkan pemahaman yang terbaik. Inilah kami ya Kristus, inilah sembah sujud kami kepadamu. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Pendeta Asigor, sesi pertama ini kami serahkan kepada Bapak untuk memaparkan topik tema hari ini. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Restu. Rekan-rekan sekalian, mohon izin saya matikan kamera karena tadi saya sempat hang. Jadi menghindari komunikasi yang terganggu, saya mematikan kamera dan juga karena saya ingin menayangkan PPT saya ya. Mari kita mulai. Judul yang diberikan kepada saya, satanik, hiburan, atau ritual. Nah, awalnya saya berpikir ini topik apa gitu ya, apakah bicaranya okultisme lagi atau okultisme lagi gitu, karena saya sudah sangat sering bicara okultisme di YouTube itu. Materi saya okultisme ada dari berbagai lembaga begitu, dan saya kemudian mengembangkan juga materinya. Nah, tapi kemudian setelah saya melihat, oh ternyata ini bukan okultisme belaka, tapi karena dikaitkan dengan hiburan, maka sebagaimana tadi Bu Pendeta Restu juga menyinggung ke sinematografi, jadi memang kita akan lebih banyak ke situ ya, Ibu Bapak yang terkasih. Baik, kita mulai. Eh, kita masuk ke pendahuluan satanic rituals dulu. Bahkan ada istilah juga satanic panic gitu ya, satanic panic.
Nah, apakah itu satanic rituals itu? Satanic ritual atau ritual satanik merupakan praktik yang menggunakan simbol-simbol satanik dalam performance yang ditampilkan. Nah, performance yang ditampilkan ini saya fokusnya terutama yang banyak dari Hollywood, bukan bahwa kita American minded, tetapi bahwa sinematografi dan yang lain-lain dari Hollywood itu, dunia entertainment dari Hollywood itu yang paling berpengaruh secara global. Ya, mungkin kalau Bollywood tidak terlalu berpengaruh, hanya mungkin selain India ya sebagian kecil. Kalau K-pop, sementara penduduk Korea juga tidak banyak, eh, penyukanya di Indonesia juga ya walaupun lumayan banyak tapi ya tidak global gitu ya. Jadi dunia entertainment di dunia ini yang pengaruh globalnya kuat ya Hollywood. Nah, karenanya dalam banyak performance dari Hollywood, baik film ataupun juga performance yang lain seperti nyanyi di panggung segala macam, dalam banyak performance ini ada sebagian yang dipahami memiliki ritual-ritual satanik. Nah, rekan-rekan, terjadi perdebatan tentang hal ini. Biasanya orang-orang Kristen, ya terutama mereka yang Injili atau yang konservatif dan yang lain-lain, akan cepat-cepat berkata bahwa oh itu mengandung ritual satanik. Karenanya menolak ritual-ritual itu di dalam performance itu. Saya menyebutnya performance ya, karena nanti ada contoh yang justru ya nggak apa-apa, kita lanjutkan. Karena ada yang sifatnya film, sinematografi, tapi juga ada yang sifatnya performance panggung gitu ya. Dan karenanya saya menggunakannya performance di sini. Nah, ada yang menolak, ada juga yang menerima, ada yang menganggap bahwa oh itu bukan ritual satanik begitu. Nah, ini jadi penting bagi kita untuk menjadi tepat, precise, apakah memang dalam performance itu bukan ritual satanik atau bagaimana. Nah, karenanya kita berlanjut, saya berharap 45 menit selesai supaya kita bisa diskusi sejenak ya. Nah, ini contoh. Yang tua-tua mungkin nggak ngerti ini apa ini. Tapi kalau misalnya Ibu Pendeta Restu harusnya tahu ya. Ini terkenal sekali ini, Taylor Swift. Bahkan sekarang menjadi artis penyanyi paling kaya di dunia. Mengalahkan Rihanna. Sebelumnya itu Rihanna. Tapi karena Rihanna sejak menikah dan lain-lain tidak terlalu banyak tampil panggung, jadi kekayaannya dikalahkan oleh Taylor Swift. Nah, dalam tour Eras kalau tidak salah ya, dia kemudian melakukan performance dengan menggunakan atribut-atribut satanik begitu ya. Maka kemudian sebagiannya mengatakan oh itu satanic rituals begitu. Nah, karenanya itu di bawah tuh ada link www.pointer.org. Kemudian dilakukanlah fact checking apakah memang itu benar satanic rituals begitu. Nah, kita di sini belajar dan puji Tuhan SU menyediakannya bagi kita untuk tidak cepat-cepat kemudian entah menolak atau menerima. Karenanya apa yang disampaikan di sini mengajak kita untuk berpikir pada satu sisi kritis, tapi di sisi yang lain Alkitabiah atau Kristiani begitu ya. Nah, ada banyak tuduhan bahwa tour Eras dari Taylor Swift ini melakukan ritual penyembahan kepada setan. Ya, ada yang mengatakan begitu, oh itu ritual kepada setan. Tapi kemudian pakar-pakar yang memang melakukan kajian-kajian sosiologis maupun juga pada performance-nya, pakar-pakar tersebut berkata bahwa oh itu bukan penyembahan kepada setan, jadi bukan satanic ritual begitu. Nah, kemudian teman-teman, ternyata di Amerika itu selain ada Satanic Church atau Church of Satan, ternyata ada juga ini. Ada juga ini, The Satanic Temple. Nah, co-foundernya, salah satu pendiri bersamanya, Lucien Graves. Lucien Graves ini kemudian adalah pendiri Satanic Temple, dan di Amerika ini juga diakui oleh badan pajak sebagai gereja yang mendapatkan tax exempt gitu.
pengecualian pajak gitu ya. Nah, kemudian dia berkata bahwa dia melihat ya that he sees public concern raised about celebrities and alleged Satanism almost every month. Dia bilang dia melihat tudingan yang diberikan kepada selebritis dan selebritis itu melakukan satanisme itu dialami hampir tiap bulan. Dan kemudian klaim-klaim ini dia katakan incredibly asinine conspiracy theories. Konspirasi teoris yang betul-betul konyol gitu. Nah, ini menarik loh teman-teman. Karena ternyata pemimpin gereja setan justru berkata bahwa itu sih sebetulnya bukan penyembahan kepada setan begitu. Artinya menurut Lucien Greaves, apa yang dilakukan oleh Taylor Swift ini seperti yang ada di gambar ini ya, dengan adegan-adegan ini, menurut Lucien Greaves tidak memenuhi standar, karakteristik atau kategori untuk disebut sebagai satanisme. Yang ngomong justru pendirinya gereja setan atau Satanic Temple sendiri begitu. Nah, makanya ketika kita bilang oh itu satanik, kita mesti kritis juga tanpa menghilangkan iman Kristen, karena pemimpin gereja setan atau bait satanik justru menganggap mereka bukan satanik, dan itu bagi Lucien Greaves ini justru konspirasi teori yang konyol gitu. Nah, karenanya kita mendalami ini lebih jauh. Kita lihat sekarang sikap-sikap yang ada. Nah, dalam sikap-sikap yang ada, saya melakukan penelitian kecil bahwa para pakar menunjukkan tidak ada bukti yang jelas. Ini bisa masuk ke dalam konsep filosofisnya, ideologisnya, tapi juga ritusnya. Nah, para pakar mengatakan bahwa tidak ada bukti sama sekali ya yang akurat, yang bisa dipegang, yang objektif, yang kokoh bahwa para artis itu melakukan penyembahan setan yang dilakukan secara terorganisasi dan meluas. Ini menurut para pakar yang melakukan kajian. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, ritual setan dalam konser Taylor Swift tadi justru jadi tidak jelas gitu ya, nggak jelas, tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang tidak tidak objektif sama sekali. Apalagi ditambah selain pakar-pakar ya pendiri gereja setannya sendiri atau Satanic Temple sendiri mengatakan itu konyol, justru teori konspirasi yang konyol. Nah, karenanya bagaimana dengan gereja setan sendiri? Jadi kita masih mendalami ini ya rekan-rekan. Karena ketika kita bilang satanik, apalagi dikaitkan dengan Hollywood, tidak bisa tidak ya kita sekaligus aja belajar secara cepat. Apa sih gereja setan itu ya? Kalau gitu ritual setan itu apa? Ritual satanik. Sebetulnya tidak jelas ya. Menariknya gini, kalau teman-teman perhatikan PPT saya, maka teman-teman akan melihat bahkan Satanic Temple sendiri mengatakan mereka tidak menyembah setan atau percaya pada setan, tidak justru. Ini aneh ya. Bahkan mereka nggak percaya apa yang disebut supranatural. Jadi dengan kata lain istilah sataniknya itu tidak denotatif, tidak arti harfiah. Ya, mereka nggak punya kitab suci yang wajib, juga tidak ada ritual yang wajib. Ya, jadi ini lebih disebut sebagai agama karena ada rasa identitas, budaya, komunitas, nilai bersama. Ini di websitenya gereja setan sendiri begitu. Nah, kita bergerak lebih jauh. Ini bukunya The Church of Satan dari Blanche Barton. Ada beberapa pendirinya di Amerika atau pemimpinnya. Nanti kita akan berjumpa satu persatu dengan mereka. Tadi kita di awal sudah berjumpa dengan Lucien Greaves ini. Sekarang kita bertemu dengan yang lain. Ini salah satu tokoh besar dalam gereja setan, Anton LaVey. Nah, buku sebelah kanan ini bukunya. Ya, saya punya PDF-nya. Tapi tentu saya tidak perlu membagi ke teman-teman lah ya, buat apa juga ya. Kecuali ada di sini para pendeta, dosen
Yang mau mendalami secara khusus, silakan secara keilmuan ya. Nah, LaVey menggambarkan sebetulnya agama Satanic Church ini hanya filsafat ini ya, filsafat Ayn Rand ditambah dengan upacara dan ritual. Kemudian James R. Lewis, seorang sosiolog, menggambarkan sebagai campuran epikureanisme dan filsafat Ayn Rand. Nah, ini berarti ada disebut nih sama nih filsafat Ayn Rand begitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan satu persatu gitu, Ayn Rand ngomong apa, ini ngomong apa, tapi sekedar mengetahui bahwa ini pada awalnya atau secara prinsipil sebetulnya sedang bicara pada apa di bagian ini sebetulnya Ayn Rand ini menyebut filosofinya objektivisme, di mana konsep manusia sebagai yang heroik dan kesukaan kebahagiaannya sebagai tujuan moral dari kehidupan. Kan berarti kan sebetulnya berpusat pada diri sendirilah begitu ya. Makanya epikureanisme juga kan hedonisme begitu. Tapi kemudian ditambahin sedikit ada sihir ritual gitu ya, ada ritual sihir. Ada tambahan seperti itu. Tapi sebetulnya tidak ada penyembahan atau kepercayaan kepada iblis atau gagasan Kristen tentang setan begitu. Ini pada prinsip awalnya gitu, pada prinsip awal. Nah, sama dengan Lucien tadi, LaVey bilang begitu. Nah, kemudian ini salah satu mereka menyebutnya high priest, kalau terjemahkan ya imam besar atau imam tinggi atau imam agung gitu ya. Peter Gilmore, ini ada gambarnya nih Peter Gilmore ya. Peter Gilmore kemudian menggambarkan para anggotanya sebagai ateis skeptis. Nah, ini menarik loh Ibu Bapak yang terkasih. Ya. Karena bagi mereka Satanas dalam bahasa Ibrani sebetulnya memang artinya adversary, musuh atau penentang. Artinya gini, sebetulnya segala yang menentang yaitu setan secara linguistik. Bukan dalam pengertian figur sosok itu gitu ya. Nah, karenanya bagi Gilmore ya, satanis teistik ini maksudnya apa? Satanis teistik ini satanis pengikut satanisme yang menggambarkan setan sebagai sosok. Jadi bersifat teistik gitu. Sementara yang mau digambarkan oleh Peter Gilmore itu sebetulnya yang dimaksud bukan ini ya, bukan dimaksud ini. Sementara satanis teistik ini meyakini setan adalah makhluk kekuatan supranatural yang dapat dihubungi atau dimohon dan menjuluki mereka penyembah setan. Nah, Peter Gilmore sebetulnya bilang enggak, ini bukan begitu sebetulnya. Nah, dengan kata lain, dia punya konsep yang berbeda. Nah, ini dia. Konsep berbedanya apa nih? Nah, Ibu Bapak yang terkasih, Peter Gilmore menyatakan, perasaan saya yang sebenarnya adalah bahwa siapapun yang percaya kepada entitas supranatural pada tingkat tertentu adalah gila. Entah mereka percaya pada iblis atau Tuhan, mereka mengabaikan akal sehat. Dengan kata lain apa sih? Dengan kata lain ini ateisme sebetulnya, ya. Maka dia berkata, kita ini berawal atau bermula dari mana? Alam semesta. Dan karenanya tidak ada Tuhan, tidak ada iblis, tidak ada yang peduli dan tidak penting. Jadi kalau ditanya di awalnya menurut Peter Gilmore, awal dasarnya itu adalah ini, begitu. Hanya kemudian ternyata ya, kita bicara tentang Anton LaVey tapi sebentar. Nah, menurut Gilmore, mereka nggak percaya pada hal-hal yang gaib. Nah, bagi penganut satanisme, manusia adalah Tuhannya sendiri. Begitu. Nah, jadi rekan-rekan, ini konsep yang muncul dari gereja setan itu sendiri, pendiri dan praktisinya, gitu ya. Ini perlu kita pelajari supaya kita mengerti, sehingga kita nggak asal tuding. Sebab kalau kita jadi asal tuding, ya itu tadi yang disebut asinine conspiracy theories, menuduh teori konspirasi yang konyol gitu ya. Nah, bagi mereka jadinya setan adalah simbol manusia yang hidup sesuai dengan sifatnya yang
sombong dan duniawi. Nah ini, beberapa penganut satanisme memperluas simbol ini mencakup kekuatan evolusi yang merasuki seluruh alam, memberikan dorongan untuk bertahan hidup dan berkembang biak yang melekat pada semua makhluk ya. Jadi ada aspek tambahan ini ya. Ada aspek tambahan ini. Nah, karenanya berarti bagi mereka setan bukanlah entitas sadar yang harus disembah, melainkan nama untuk sumber kekuatan dalam diri setiap manusia yang dapat dimanfaatkan sesuka hati. Maksudnya gini, dalam pemahaman mereka, kalau kita misalnya beringas, kan keberingasan hampir semua kita punya ya. Bahkan orang yang lembut pun pada konteks tertentu ketika dia dipancing, ketika dia digoda, dirangsang gitu, dia bisa ngamuk, dia bisa beringas begitu. Misalnya begitu. Nah, itu ada dalam diri manusia. Nah, sumber kekuatan itulah yang disebut setan. Tapi ini bukan bicara entitas atau bukan bicara sosok, figur atau makhluk begitu. Nah, ini yang mereka pahami, teman-teman. Artinya berarti apa? Ada konsep yang berbeda. Mereka punya konsep yang berbeda ketika mereka bicara setan. Dan karenanya ketika mereka bicara gereja setan, maka ide tentang setan itu tidak seperti yang kita orang Kristen punya. Ini yang harus kita perhatikan dulu. Begitu. Maka tudingan satanic rituals itu sebabnya ditolak bahkan sama pendiri gereja setan sendiri. Jadi kalau artis-artis Hollywood melakukan satanic ritual, bagi para pendiri pemimpin gereja setan justru tidak, mereka tidak melakukan itu. Itu bukan ritual satanik begitu. Nah, lebih jauh terus mengikuti, menyimak ya, supaya kita paham sehingga ibu bapak nanti tidak bertanya dalam kebingungan begitu. Nah, saya lanjutkan. Gereja setan telah menyatakan pendapatnya bahwa mereka adalah agama yang terorganisasi formal pertama yang mengadopsi istilah satanisme. Jadi mereka ini Satanic Church atau Church of Satan yang pertama. Nah, namun yang berikutnya, Anton LaVey sendiri punya pandangan yang ambigu. Jadi pada prinsipnya satanisme adalah filsafat materialis. Tapi di sisi yang lain kok dia bicara sihir. Dan karenanya kemudian dia membuat aturan dalam yang dia sebut the rule of earth atau aturan bumi. Nah, dia berkata gini, kekuatan sihir harus diakui jika ingin berhasil menggunakannya untuk mendapatkan keinginan. Tetapi kalau sudah melakukannya, kalau menolak kekuatan itu setelah berhasil, Anda akan kehilangan semua yang telah Anda peroleh begitu. Jadi bagi dia tetap ada nih aspek kekuatan sihirnya, walaupun pada sisi yang lain materialistik begitu ya. Jadi hedonistik atau epikurian gitu. Jadi ini menarik, mengapa? Karena ada dua sisi. Pada satu sisi satanisme itu materialisme begitu, basisnya materialisme. Tapi di sisi yang lain toh tetap ada sihir gitu, kekuatan sihir dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kemudian para pakar juga melihat LaVey ini inkonsisten dalam pandangan. Sebab materialisme dengan sihir itu dua hal yang bertentangan begitu. Sihir itu imaterial, jadi harusnya bertentangan. Tapi dia menggabung dua hal yang bertentangan. Dari sini sebetulnya nampak bahwa cara berpikir Anton LaVey itu kontradiktif. Ya. Dan cara berpikir kontradiktif itu menghasilkan persoalan. Dan dalam dunia psikologi, konseling psikologi terkait dengan gangguan roh, salah satu penyebab orang mudah mengalami gangguan roh adalah pemikiran yang naif, yang kontradiktif. Jadi kita bisa mengerti sebetulnya berarti LaVey ini cara berpikirnya kontradiktif. Dan karenanya kemudian wajar juga kalau dia masuk ke wilayah ini gitu ya. Karena cara berpikirnya sendiri membuka ruang untuk itu. Nah, baik, kita berikutnya. LaVey juga sering bicara tentang rumus sihir setan yang terbagi dari 9 bagian kesopanan, 1 bagian keanehan. Di mana satanisme membutuhkan beberapa unsur kejelekan tetapi tidak terlalu banyak untuk menyingkirkan calon jemaat. Nah, aturan bumi ini dalam kitab setannya The Book of Satan dari Anton LaVey
melarang pelecehan seksual yang tidak diinginkan, menyakiti hewan atau anak-anak. Tapi yang anehnya sekali lagi, kemudian kadang-kadang ditampilkan dengan wanita telanjang yang jadi altar dalam misa hitamnya. Saya melihat sekali lagi ada kontradiksi dalam pola pikir. Kontradiksi dalam pola pikir. Dan menurut saya kontradiksinya besar sekali. Ada menolak pelecehan seksual, tapi ada penampilan ini. Begitu. Nah, ini cara berpikir yang kontradiktif. Jadi Ibu Bapak, saya sedikit keluar karena saya mengajar okultisme, eksorsisme juga. Ibu Bapak harus menghindari cara berpikir yang kontradiktif. Ya. Jadi kalau Ibu Bapak di dalam konteks A berpikirnya X, konteks berpikir B, konteks B berpikirnya Y, konteks C cara berpikirnya Z, maka Ibu Bapak harus memperhatikan itu berarti sudah kontradiktif. Nah, itu harus dibenahi cara berpikir yang begitu karena akan berpotensi membawa kita kepada perilaku-perilaku yang seperti ini, menyimpang, gitu ya. Ini sekedar keluar karena saya juga mengajarkan ini dalam perkuliahan saya. Nah, berikutnya, meskipun tidak menekankan tujuan sosial atau politik seperti Ayn Rand, LaVey secara eksplisit menentang egalitarianisme. Jadi dia anti-egalitarianisme. Dan dia mendukung stratifikasi sosial. Ini agak nyentrik ya. Stratifikasi sosial itu maksudnya tingkatan jenjang sosial gitu ya. Tingkatan sosial, kelas-kelas gitu. Dan karenanya baginya kesetaraan itu mitos. Dan karenanya sebetulnya baginya yang disebut setara itu, yang lemah itu yang didukung, tapi dengan mengorbankan yang kuat gitu. Jadi dia mengkritik tajam konsep kesetaraan karena sebetulnya setara itu berarti mengorbankan yang kuat begitu. Ya, ini masuk akal logika berpikir dia. Tapi sekali lagi karena kontradiktif tadi jadinya logika berpikirnya dia salah karena ada kesan berarti kesetaraan mesti mengorbankan ini, padahal tidak. Justru yang kuat dilibatkan secara proaktif mendukung yang lemah begitu ya. Jadi melihat yang kuat itu sebagai anugerah ilahi, diberikan kemampuan lebih untuk menolong yang lemah. Roma 15 ayat 1, hendaklah yang kuat menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Kata Rasul Paulus, Roma 15 ayat 1, jelas sekali. Jadi ini jelas tidak Kristiani dalam cara berpikirnya. Nah, Ibu Bapak, saya mau keluar sedikit nih. Kalau Ibu Bapak berperilaku tidak adil, tidak setara, membeda-bedakan orang, maka sebetulnya cara berpikir Ibu Bapak ya satanis gitu. Ya, ini catatan penting. Sorry to say, karena ini idenya Satanic Church gitu. Satanic Church menentang kesetaraan. Satanic Church menentang keadilan yang setara tadi. Gitu ya. Ini catatan yang penting sekali. Ya, karena nggak mungkin LaVey menggagas Satanic Church kemudian dengan mendukung kesetaraan begitu. Ya, jadi ini catatan yang mesti kita perhatikan. Nah, yang berikutnya ini luar biasa juga. Dia menyarankan mencintai dirinya sendiri, diri sendiri. Ibu Bapak harus mencintai diri sendiri. Nah, ini berarti apa lagi? Mencintai diri sendiri itu hedon berarti, satanik kira-kira gitu. Karena itu konsep yang dia kedepankan. Kalau kita apa? Tidak mencintai diri sendiri, tapi mencintai sesama seperti diri sendiri. Nah, itu jelas berbeda gitu. Kalau mencintai diri sendiri kan maunya ingin diperlakukan hebat, ingin diperlakukan luar biasa. Jadi egosentris, itu yang dimaksud. Sementara ajaran kasih kan tidak. Ajaran kasih itu justru tidak egosentris, outward centris gitu. Kasihlah sesama, jadi keluar, bukan ke dalam ke diri sendiri. Sebagaimana kamu ingin diperlakukan, do unto others as you want others do unto you. Kalau engkau ingin diperlakukan baik, perbuatlah baik. Jadi perbuatlah kepada orang lain apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Itu ajaran Kristiani gitu ya. Nah, karenanya berikutnya kaum hedonis mengembangkan kemampuan untuk mencintai orang lain dalam konteks ini tadi. Ia dikutip mengatakan jika kaum setan tidak peduli, mereka tidak akan begitu gelap dan pesimis. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang pertanyaannya, karena saya tadi sudah menjelaskan dan kita sudah 6:30 lewat 4, waktu nggak terasa ya. Sekarang ke Christian response.
Sekarang adalah pertanyaan penyelidikan, bukan penelitian ya, karena ini bukan penelitian, tapi kita menyelidik begitu. Oke, pertanyaan penyelidikannya adalah, apakah menggunakan ornamen-ornamen satanik tidak berarti menyembah setan? Jadi kalau pakai yang tadi itu seperti, saya balik lagi ya. Kalau dengan misalnya begini, apakah ini berarti bukan menyembah setan? Ini kan ornamen-ornamennya ya. Ya, ini ornamen-ornamen. Bahkan ada ornamen yang lain-lain juga yang bisa digunakan. Nah, apakah dengan menggunakan ornamen-ornamen berarti tidak menyembah gitu ya? Kalau saya pakai ornamen, misalnya kayak gini. Kalau Ibu Restu misalnya bukan Kristen, terus pakai kalung salib, apakah serta-merta Ibu Restu yang bukan Kristen pakai kalung salib jadi Kristen? Nah, kurang lebih serupa ya, kurang lebih seperti itu. Apakah kalau misalnya saya pakai ornamen satanik berarti saya menyembah atau tidak menyembah? Nah, yang kedua yang kita akan jawab di sini, apakah jika para pakar dan gereja setan mengatakan bahwa sekalipun menggunakan ornamen-ornamen satan itu bukanlah menyembah, maka pendapat mereka jadi mutlak benar? Nah, ini dua pertanyaan untuk mengkaji betul secara mendalam sesuai pertanyaan judul kita, satanik, hiburan atau ritual, begitu. Ya. Nah, karenanya saya bergerak lebih jauh. Yang pertama, memang yang dilakukan para artis khususnya Hollywood bukan kategori menyembah setan ataupun menyembah berhala. Karena memang tidak ada ritual penyembahan kepada setan atau berhala di dalam adegan-adegan yang dilakukan oleh baik Taylor Swift atau yang lain-lain yang suka dituduh seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain itu, gereja setan secara resmi, yang resmi ya, misalnya Satanic Church, bahkan juga Satanic Temple, konon kalau di Inggris ada lain namanya Lucifer Church gitu. Jadi paling tidak sepengetahuan saya yang resmi organisasinya itu ada 3. Di Amerika itu Church of Satan atau Satanic Church dan Satanic Temple. Di Inggris itu Lucifer Church. Paling tidak itu ya. Kalau Ibu Bapak cari di Google paling tidak 3 nama itu muncul. Tapi mungkin ada lagi yang lain-lain. Nah, gereja setan yang resmi, Satanic Church maupun Satanic Temple, ini tidak melakukan ritual yang terbuka. Jadi maksudnya gimana Pak Sigurd? Maksudnya gini, ritual mereka itu tertutup. Mengapa? Karena sebetulnya cara beribadah mereka itu masuk kategori yang disebut dalam dunia teologi agama misteri. Nah, agama misteri itu punya saya pakai whiteboard ya. Saya izin pakai whiteboard. Agama misteri itu punya semacam jenjang. Dalam hal apa? Nah, saya sedang membuka whiteboard untuk menjelaskan kepada kita sekalian. Ya, jadi misalnya ini saya sebut saja agama misteri ya, AM. Maka ini adalah ring 1. Ini ring 1. Kemudian setelah itu ada ring 2. Ini ring 2. Kemudian ada ring 3. Nah, ini tergantung daripada masing-masing kelompoknya berapa yang mau dibikin ringnya begitu. Tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Saya bikin sampai 4 lah. Ya. Nah, bahkan kepada Yesus pernah dituduh bahwa Yesus adalah agama misteri, membentuk agama misteri. Mengapa? Karena Yesus juga punya ring 1. Ring 1-nya Yesus itu kan Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Itu ring 1. Terus kemudian ring 2-nya siapa? Ke-12 Rasul. Ring 3-nya siapa? Ring 3-nya itu bisa saja yang 70 murid yang diutus gitu. Ring 4-nya siapa? Bisa saja 120 orang yang berkumpul di atap rumah pada hari Pentakosta.
Nah, tapi kemudian menyanggahnya bagaimana? Menyanggahnya adalah begini. Dalam ring ini semua, saya pakai warna yang berbeda. Dalam ring ini semua, ini tertutup. Jadi kalau ibu bapak mau dari luar, outsider ini ya. Kalau ibu bapak mau dari luar, outsider, masuk ke sini, dari sini masuk ke sini, kemudian dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, itu butuh proses yang panjang dalam berbagai macam syarat maupun ritual. Nah, dalam mengiring Yesus nggak ada syarat-syarat itu, dan ini tidak tertutup gitu. Ini terbuka sama sekali, ya. Jadi kalau dalam kekristenan modelnya tidak seperti ini. Dalam banyak agama yang sifatnya samawi, dari langit gitu, dapat wahyu dari langit, yang sama sifatnya misioner, maka tidak begini. Nah, agama misteri lah yang seperti ini, yang disebut dengan agama misteri. Nah, gereja setan modelnya adalah agama misteri. Misalnya orang bilang di Jakarta ada gitu ya. Ini saya close dulu sebentar. Ada orang bilang di Jakarta ada, tapi ada yang tahu di mana persis tempatnya? Nggak tahu. Misalnya saya sebut saja, nggak apa-apa ya, karena di medsos banyak beredar gitu ya. Mongol berkali-kali bercerita bahwa dia adalah mantan pengikutnya. Terus dia cerita di sini-sini. Tapi coba kalau kita telusuri, dia bilang ada di tempat ini, kita datangi tempatnya, itu pasti sudah tidak ada di situ. Gitu ya. Mengapa? Karena konsep ini tadi, penyembahan atau ritual mereka tidak terbuka, cenderung tertutup. Nah, tertutupnya itu tadi konsep beragamanya adalah bahasa Yunaninya mysterion, agama misteri. Agama misteri ciri khasnya adalah ada lingkaran-lingkaran yang berjenjang, di mana lingkaran itu tertutup, dan untuk masuk itu butuh proses, butuh pemenuhan syarat, dan butuh ritus atau ritual. Gitu ya. Nah, karenanya gereja kita nggak boleh dibentuk begitu ya. Bapak saya agak keluar sedikit juga jadi catatan. Gereja kita itu tidak boleh ada ring satu khusus. Misalnya Ibu Pendeta Restu nih, GKJ nih. Ring satunya Ibu Pendeta Restu hanya misalnya 12 orang. Misalnya majelisnya ada 50, ya dari 50 cuma boleh 12 orang yang ring satunya Bu Restu. Kemanapun dengan 12 orang, kayak Yesus gitu kan. Terus kemudian di luar 12 itu barulah 50. Di luar 50 mungkin ada lagi 70 atau 100, baru kemudian jemaat. Nah, itu nggak boleh. Karenanya Ibu Bapak sebagai pendeta, karena saya lihat di sini banyak pendeta, tidak boleh menjaga jarak jauh dari baik para pelayan di gereja, sesama pendeta, kalau di gereja lebih dari satu, dengan majelis, penatua, dan atau diaken, dan kemudian pengurus, dan terakhir jemaat. Tidak boleh bikin jarak. Saya mau beritahu nih, kalau kita membangun jarak antara kita sebagai pendeta, gembala, atau apapun istilahnya, dengan jenjang-jenjang tadi, gitu ya, sebetulnya kita menerapkan sadar tidak sadar model agama misteri, yang Tuhan justru tidak menyukai itu. Semua orang bisa masuk kan, anak-anak aja datang ketika murid rasul-rasul menolak anak-anak masuk, Tuhan marahin para rasul justru. Artinya ke dalam diri Yesus sendiri, katakanlah ring satu gitu ya, anak-anak bisa masuk, berarti kan nggak ada ring gitu. Para rasul sebetulnya justru sedang membentengi Yesus untuk membangun ringnya sendiri. Jadi para rasul justru yang membangun ring. Tapi kemudian Tuhan tidak menginginkan. Tuhan bilang justru biarkan mereka masuk. Dan justru dia menyarankan setiap orang percaya seperti anak kecil itu gitu. Nah, yang menunjukkan jelas Yesus tidak punya model agama misteri. Nah, ini catatan kita ya. Dari sini juga kita bisa belajar kan? Dari sini kita bisa belajar. Baik, ini poin yang kedua ya. Poin yang kedua. Jadi yang pertama tadi, dalam apa yang dilakukan para artis khususnya Hollywood itu tidak ada ritual penyembahan, karena memang tidak memenuhi syarat baik menurut para pakar maupun juga justru pendiri dan pelaku dari gereja-gereja setan itu. Yang kedua, karakteristik gereja setan yang tidak terbuka tapi cenderung tertutup. Makanya saya tadi katakan, saya ulangi, sampai sekarang kalau di Jakarta bilang ada gereja setan, coba cari di mana tempatnya, kita nggak akan bisa ketemu, nggak akan tahu gitu. Hanya ada isu saja, di sini ada, di sini ada, di sini ada, tapi nggak ada yang persis tahu. Beda dengan GKJ Nehemia jelas di daerah Lebak Bulus begitu.
Gereja saya GB Logos jelas. Cari di Google GKJ Nehemia ketemu, cari di Google Maps ketemu. Gereja saya juga GB Logos, cari di Google Maps ketemu begitu. Tapi kalau ibu bapak cari di Google Maps itu nggak akan ketemu, gitu ya. Secrecy jadi sangat penting, kerahasiaan itu sangat penting. Nah, karena kerahasiaan sangat penting, jadi mungkin nggak mereka melakukan ritual lewat panggung? Nggak mungkin. Mungkinkah mereka melakukan ritual dalam film-film? Nggak mungkin orang mereka menekankan kerahasiaan, ketertutupan itu gitu. Ya, nah berikutnya dasar penggunaan. Nah, penggunaan atribut-atribut satanik yang digunakan para artis Hollywood itu di sini ada disebutkan nih di link ini disebutkan ya. Ini berita bukan berita ece-ece ya. Newsweek itu kanal berita yang sangat baik begitu ya, ternama. Di sini disebutkan berita itu. Nah, kemudian kita bisa melihat ternyata bisa dibagi ke dalam 3 atau 4 kelompok. Pertama, ketika para artis menggunakan atribut satanik ya, ada 4. Yang pertama, artis-artis itu punya hubungan dengan okultisme. Ternyata di link ini ada beberapa artis selebritis Amerika yang secara ini menyatakan ya kami punya keyakinan, punya kepercayaan pada hal-hal yang okultistik begitu, okultisme. Nah, di sini persinggungannya. Ya, dan karena berkaitan dengan okultistik maka kemudian menggunakan ini. Misalnya begitu ya. Jadi ada yang mengakui, walaupun ada juga yang pengakuannya sifatnya sarkasme atau satir. Ya, di YouTube itu ada berapa orang begitu artis Amerika mengatakan ya kami melakukan okultisme atau percaya pada setan, tapi itu satir gitu untuk meledek mereka, orang-orang yang mengkritik mereka. Nah, kelompok yang kedua jadi seperti kelompok ya. Ada artis-artis yang memang memiliki ketertarikan pada hal-hal yang berbau satanik, tapi hanya ketertarikan, artinya bukan melakukan ritual satanik. Mengapa begitu? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ritual satanik, penyembahan satanik itu sifatnya tertutup, nggak mungkin dilakukan di depan umum gitu. Mereka bukan orang yang suka pamer. Malah banyak orang Kristen yang suka pamer kan. Baru nikah pamer misalnya gitu kan. Punya harta baru pamer, punya ini baru pamer, punya ini baru pamer. Orang Kristen justru suka pamer gitu. Baru nikah atau istri baru gitu, pamer segala macam lah. Tapi justru kelompok satanisme mereka justru tidak mau menampilkan ritus mereka. Jadi keanggotaan itu ketat sekali. Untuk mau masuk itu ketat dengan ring-ring yang berlapis-lapis tadi. Nah, kelompok yang ketiga adalah mereka yang menggunakannya hanya sebagai hiburan. Karena namanya artis kan harus terus-menerus menampilkan yang baru ya. Kalau misalnya artis hanya pakai pakaian itu terus, hanya pakai ornamen hias di wajah itu terus jogetnya pun dari dulu sampai sekarang itu terus, maka dia nggak akan lama akan ditinggalkan fansnya. Contoh yang paling gampang itu lihat saja Michael Jackson. Dari awal sampai akhir kan bahkan dance-nya pun berkembang gitu, berubah selain tampilan fisik segala macam. Jadi itu bagian dari hiburan. Nah, yang keempat ini yang penting dicatat. Yang penting dicatat apa? Yang penting dicatat yang keempat adalah ternyata juga mereka menggunakannya sebagai perlawanan terhadap kekristenan. Mengapa? Karena kan gini, kekristenan tentu punya nilai tentang setan ya, yang jahat, yang buruk dan lain-lain begitu. Maka untuk melawan kekristenan ya justru menggunakan kebalikannya, jadi antitesisnya gitu. Ya, justru antitesisnya. Nah, karenanya ini kita mesti melihat apakah memang ada kaitan dengan okultisme atau pada hal-hal yang berbau satanik atau cuma hiburan atau bahkan perlawanan. Nah, di Amerika sudah cukup banyak orang yang menjadi non-Kristen, bahkan non-beragama, bahkan non-bertuhan atau ateistik. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan dalam konteks mereka di Amerika, banyak orang juga melakukan perlawanan kepada kekristenan gitu. Mengapa? Karena kekristenan dianggap dominating religion, agama yang mendominasi. Nah, dalam era modern segala yang mendominasi itu dilawan gitu.
Ya, jadi perlawanan kepada segala bentuk dominasi. Nah, kalau di negeri kita kan masih cukup banyak orang yang ingin didominasi atau ketika didominasi biasa-biasa saja gitu. Makanya ya terjadilah kebanyakan seperti yang sekarang terakhir-terakhir ini kan gitu ya. Pokoknya asal dapat bansos udah terima gitu. Asal dapat sumbangan 300.000 ya sudah terima gitu. Karena kita masih terbiasa diperlakukan seperti itu, didominasi. Sementara mereka justru tidak mau lagi didominasi karenanya melakukan perlawanan. Nah, karenanya memang secara sosiologis konteksnya jadi berbeda. Baik, kita lanjut. Ini contoh tadi ya. Satan is getting hot as hell in American pop culture. Nah, ini ada di Newsweek ya. Nah, kalau Ibu Bapak lihat di sini, maka berita-beritanya banyak sekali di sini yang menjelaskan apa yang dituding sebagai ini nih. Ya, dalam American pop culture. Di situ disebutkan berbagai macam hal yang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam judulnya. Nah, ini contoh lagi yang berikutnya. Ini yang tadi saya katakan. Magic in the Air, 7 celebrities that have shared their experience with the occult. Berarti bukan cuma bercerita mereka percaya gitu, tapi justru punya pengalaman gitu. Ya. Artinya mereka menjadi praktisi lah gitu. Sekalipun mungkin praktisi awam atau pengikut gitu ya, bukan kayak tadi Peter Gilmore itu kan imam besarnya gitu ya. Jadi ini sebagai pengikut begitu. Baik, saya lanjutkan. Lalu bagaimana sikap dan refleksi kritis kita sebagai orang percaya? Nah, karenanya Ibu Bapak, waktu saya juga sudah mau habis. Yang pertama, mengapa mesti menggunakan atribut satanik yang menggambarkan karakter-karakter yang jahat? Maka jika menggambarkan setan sebagai sosok yang baik, maka itulah teologi para pengikut Satanic Church atau Satanic Temple, yaitu menggambarkan setan sebagai sosok yang baik. Walaupun tadi Peter Gilmore jelas sekali menegaskan ya, sebetulnya yang dimaksud dengan satanik itu bukan menyembah setan segala macam, tapi justru ateistik gitu ya. Jadi setannya tidak digambarkan begitu. Tapi Anton LaVey dan yang lain-lain punya gambaran yang justru berbeda. Nah, dalam agama-agama pada umumnya, sosok baik itu adalah Allah gitu ya. Dalam teologi semua agama, yang baik itu adalah Allah, yang jahat itu adalah ini. Sehingga bisa dikatakan begini, setan itu dua. Pertama figur, yang kedua personifikasi. Kalau figur-figur yang jahat, kalau personifikasi dari kejahatan begitu. Sehingga tidak mungkin kemudian mengubahnya jadi sosok yang baik. Yang baik itu ya Allah gitu. Nah, dalam teologi Kristen, sosok yang baik ya jelas Allah. Tadi saya bicara agama-agama pada umumnya. Sekarang kalau menurut Kristen, misalnya Markus 10 ayat 18. Waktu orang datang kepada Yesus dan berkata, guru yang baik. Maka di ayat ini dia berkata gini, apa katamu? Guru yang baik, hanya Allah yang baik. Jadi Yesus sendiri menegaskan bahwa karakteristik yang penting dari Allah, justru Allah adalah baik begitu. Ya, sehingga kita tidak bisa menyematkan. Misalnya kan banyak orang juga ya, saya keluar sedikit lagi. Kok Tuhan begini ya, kok Tuhan membiarkan penderitaan, kok Tuhan jahat, saya sampai dibiarkan sengsara begini. Di mana nih Tuhan, kok aku nggak punya pekerjaan, kok aku sampai nggak makan segala macam, kok aku bisa sampai miskin, nggak punya uang segala macam. Nah, gara-gara keadaan kita yang menderita, kita kemudian mengatribusikan bisa bahwa Allah jahat, Allah paling sopan biasanya Allah itu jauh gitu. Allah tidak peduli. Tapi kemudian bisa Allah itu jahat, yang paling ujung tidak ada Allah gitu. Nah, itu yang kebanyakan kita bangun karena penderitaan kita. Padahal sebetulnya Yesus berkata Allah adalah baik begitu. Ya, masalah penderitaan itu topik yang lain dan harus digumuli sebetulnya secara teologis. Tetapi jelas dalam refleksi kitab Ayub itu kan ada 4 konsep penderitaan dari iblis, kemudian hukuman atas dosa menurut Bildad Elifaz Zophar. Menurut Ayub sendiri Allah menghukumnya secara prerogatif, haknya Allah gitu. Kalau kasarnya semena-mena.
Tapi di pasal-pasal terakhir kitab Ayub maka jelas idenya. Penderitaan adalah teman seperjalanan manusia sepanjang kehidupannya. Artinya sepanjang kita hidup penderitaan akan datang silih berganti. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa penderitaan itu adalah disebabkan oleh Allah. Dan karenanya Allah jauhlah, tidak pedulilah, bahkan jahat begitu. Ya, nah itu teologi yang kita pegang sebagai orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan para artis Hollywood itu adalah bagian dari menjauhkan diri mereka, kemudian juga para pengikutnya, khususnya dunia barat, dari kekristenan. Ini tujuannya, menjauhkan diri. Begitu. Dengan apa? Dengan menggunakan atribut-atribut satanik yang mereka gunakan. Nah, ini catatan penting. Sejak 2021, ini kali pertama di mana Amerika Serikat tidak sampai setengah penduduknya mengaku beragama. Jadi dengan kata lain, sejak 2021 lebih dari setengah penduduk Amerika tidak beragama atau tidak bertuhan. Tapi kemudian satanik karenanya jadi alternatif yang lain. Bahkan satanik jadi bentuk perlawanan terhadap kekristenan. Begitu ya. Jadi sebetulnya bukan masalah ritual atau hiburan, tapi ini justru yang mesti ditekankan. Itu bentuk perlawanan sebetulnya. Begitu. Nah, yang ketiga, dalam perspektif filsafat utilitarianisme, ya saya sekarang dekati dari filsafat dulu. Penggunaan atribut-atribut satanik tidak diterima oleh kebanyakan orang beragama, khususnya tiga ini, Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Karena Hindu-Buddha kan tidak satu rumpun ya. Yahudi, Kristen, Islam ini kan satu rumpun, disebut dengan agama samawi. Ya, agama langit. Sementara Hindu-Buddha kan agamanya pendekatannya berbeda rumpunnya. Nah, dia tidak diterima karena tidak mendatangkan kebahagiaan religius, malah ketakutan. Ya, jadi atribut-atribut setan dengan berbagai macam bentuknya itu justru mendatangkan ketakutan. Gitu ya. Ini yang ketiga nih dalam perspektif utilitarianisme. Ya, apa yang baik gitu bagi seseorang. Nah, karena dia menghadirkan ketakutan dan bukan mendatangkan kebahagiaan religius secara filosofi utilitarian, ya dia nggak tepat begitu ya. Nah, yang berikutnya yang keempat dalam perspektif pragmatisme, ini sebetulnya juga filsafat, yaitu melihat kegunaan dan manfaat. Maka penggunaan atribut satanik tidak punya kegunaan dan manfaat sama sekali. Nah, ketika kita menyaksikan performa atau performance dengan menggunakan atribut satanik, ini juga berarti tidak bermanfaat. Nah, kalau ditanya, maksudnya gimana? Ya, ibu bapak coba saja nonton Taylor Swift dengan kostum-kostumnya segala macam, ada gunanya nggak? Ada manfaatnya nggak? Tidak. Sebetulnya kan kita nonton penyanyi kan menikmati suaranya kan gitu. Ya, jadi dari segi pragmatisme juga sebetulnya tidak ada manfaat dan kegunaan. Nah, yang terakhir, kita tiba pada yang terakhir. Rasul Paulus menyatakan dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah ini. Nah, karenanya saya mau tiba pada penutup, tapi justru puncaknya, ya. Puncaknya, tadi saya memberikan penjelasan argumentasi dari berbagai perspektif, 3 dan 4 itu filosofis, ya. Baru yang kelima basis firman Tuhan. Nah, ibu bapak, perhatikanlah Filipi 4 ayat 8 memerintahkan kita memikirkan. Memikirkan apa? Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan itu semua. Maka, karenanya apa yang kita bisa sampaikan? Yang kita bisa sampaikan adalah ini. Dimulai dengan pikiran yang ini semua, maka dilanjutkan dengan perkataan dan perbuatan yang selaras. Lalu apa hubungannya? Jelas sekali hubungannya. Apakah yang diperformakan itu adalah memenuhi ini, kategori ini? Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, bajik, patut dipuji, dan seterusnya. Itu kategori
atau prasyarat begitu. Maka kalau misalnya di sini juga ada entah ibu bapak atau anak ibu bapak yang menjadi performer begitu ya, artis, penyanyi, pemain panggung, atau bahkan bintang film, maka ini tetap harus jadi prinsip nih. Begitu. Ya, ini tetap jadi prinsip. Nah, karenanya ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin 1 sampai 5 adalah highlight yang saya mau sampaikan. Jadi dengan kata lain, yang pertama, yang baik itu Allah, bukan setan. Jadi jangan dibalik-balik logikanya. Yang kedua, yang mereka lakukan sebetulnya adalah bentuk perlawanan terhadap kekristenan. Kita juga harus tahu. Makanya lihat gambar ini yang saya bikin. Satan is the king gitu. Ini gampang banget dicari di dunia maya. Nah, kemudian, coba ini perhatikan ya. Nah, sebentar, kalau ibu bapak perhatikan, ini kan lawan dari apa? Jesus is the king kan? Kan jelas sekali ya. Ya, saya hanya mengulangi sedikit saja karena saya ingin merangkum. Yang ketiga, semuanya itu tidak mendatangkan kebahagiaan religius atau kebahagiaan secara umum, malah ketakutan. Yang keempat, atribut itu semua yang digunakan, ritus-ritusnya tidak punya kegunaan dan manfaat sama sekali, baik bagi performer maupun bagi audiens. Nah, yang terakhir ini tadi, pikiran dan perbuatan kita harus mengandung semua nilai ini yang mesti dilihat sebagai satu kesatuan. Nah, rekan-rekan sekalian, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Saya sudah tiba pada ujung materi saya. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Restu untuk mengambil alih sebagai moderator. Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Asigor yang sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa terkait dengan tema kita pada hari ini, satanik, hiburan, atau ritual. Baik, sekarang Ibu Bapak terkasih, kita masuk di dalam sesi diskusi. Silahkan Ibu Bapak dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita, Pak Pendeta Asigor, dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand, atau dapat menuliskannya pada bagian chat. Nanti kami akan membacakannya kepada Bapak Pendeta Asigor. Baik, sambil menunggu Ibu Bapak membuat pertanyaan atau mempersiapkan pertanyaan, mungkin saya langsung kepada Bapak Pendeta Asigor. Di awal pembukaan tadi atau di bagian pendahuluan, saya mulai menekankan tentang sinematografi, di mana fenomena film-film horor ini justru digandrungi Pak Pendeta dari segala usia, dari mulai anak sekolah gitu ya, ya SD misalkan gitu, sampai dengan usia dewasa. Jadi tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa satanik ini atau atribut-atribut satanik ini tidak mendatangkan kebahagiaan melainkan ketakutan. Tapi justru yang terjadi adalah film-film horor ini atau hal-hal yang berbau satanik ini justru membuat mereka penasaran. Nah, ini gimana fenomena ini Pak Pendeta? Menjadi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, akhirnya kita terbawa arus untuk ke arah sana karena mungkin kepo atau FOMO atau hal sebagainya. Gimana Pak Pendeta Asigor tentang fenomena ini? Baik, yang pertama yang Ibu sebutkan FOMO, fear out, missing out, itu salah satu pendukung. Kebanyakan orang Indonesia memang takut dengan FOMO. Orang Indonesia itu takut ketinggalan. Ya, betul. Dan dalam segala hal, takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan pesawat. Makanya kalau sudah jadi pejabat, itu pesawat bisa disuruh tunggu kan. Telepon kalau misalnya maaf kata bupati saja gitu, tolong tahan pesawat, jangan pergi, saya mau terbang. Karena itu tadi, takut ketinggalan. Fear out, missing out itu simpelnya takut ketinggalan. Dan itu berlaku dalam segala hal, termasuk tren-tren yang baru. Lihat saja itu, kalau Apple bikin produk baru saja itu antrinya luar biasa. Kemarin juga sempet kan ada produk apa gitu ya, boneka apa gitu, saya bingung. Antrinya Labubu. apa? Labubu. Betul Iya, ya, Labubu. Ibu Bapak ya? Itu antriannya katanya dari sehari sebelumnya. Saya bingung gitu, apa yang mau dicari. Tapi itu tadi, karakteristik FOMO itu kuat salah satunya di negeri kita. Itu yang pertama. Makanya Ibu Bapak mesti ngecek nih, Ibu Bapak punya karakteristik yang kepoan nggak gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak mau yang begitu-begitu. Saya sebisa mungkin nggak mau ngikuti tren. Tapi saya juga nggak mau bikin tren gitu, nggak mau. Pokoknya saya nggak mau ngikutin tren, tapi saya juga nggak mau bikin tren. Jadi misalnya kalau orang HP-nya Apple, sekalipun misalnya saya bisa beli Apple, saya nggak mau pakai Apple. Karena prinsip saya gini, Apple sudah besar, udah kaya raya. Ngapain saya tambahin perusahaan Apple kaya?
Dulu waktu Samsung belum belum hebat banget, saya beli Samsung. Begitu Samsung pun udah jadi hebat, saya nggak mau lagi beli handphone Samsung. Saya beli handphone Cina, gitu. Ini handphone Cina saya. Nah, nanti kalau misalnya merek Cina tertentu bagus banget dan kaya, saya cari lagi yang nggak sebagus itu, yang nggak seterkenal segala macam. Karakteristik saya begitu. Beli mobil juga gitu. Saya nggak mau cari yang top of the market. Sekalipun misalnya saya mampu. Beli sepatu juga gitu. Saya lebih prefer cari sepatu yang diskon bisa sampai kalau ada 50%, saya beli 50%. Karena saya tidak mau diperbudak dengan FOMO tadi. Saya nggak mau ketinggalan dong, nganteng ini nggak mau. Itu sebetulnya slavery, psychological slavery. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kultur kita itu kultur kesetanan. Maksudnya? Ya, kultur kita kesetanan. Pokoknya hal-hal yang kelihatannya sulit dimengerti, pasti ujungnya setan atau satanik. Misalnya, kalau saya lewat tempat gelap, orang akan bilang, hati-hati ada penunggu. Misalnya begitu. Atau kalau saya dengar bunyi krik 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 krik, krik, oh jangan-jangan setan. Atau kalau saya dengar atap saya bunyi kurr gitu. Atau pintu tiba-tiba terbuka set 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 gitu. Oh itu setan gitu. Nah itu karakteristik kesetanan. Mengapa begitu? Sebetulnya karena kita belum sepenuhnya bergerak menuju modernitas. Kita masih dalam proses modernisasi, tapi kehidupan tradisional kita masih sangat kuat. Nah, kalau kita mau bicara kehidupan tradisional kita sangat banyak dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya ngeroh atau satanik tadi gitu. Nah, karena kultur kita dan karenanya masyarakat kita belum masuk modernitas, baru dalam proses modernisasi sehingga masih tinggal dalam tradisi yang sangat kuat diwarnai yang magis, klinik segala macam. Sekalipun kita takut, di sisi yang lain kita menikmati itu. Terhibur. Mungkin tidak terhibur dalam pengertian tertentu, tapi adrenalin yang naik itu menjadi sensasi gitu. Nah, misalnya, kalau teman-teman semua Ibu Restu lihat YouTube, carilah Ghost Prank in Indonesia. Itu semuanya kan prank. Tapi perhatikan bahwa tidak satu pun, sepanjang yang saya tonton beragam, tidak satu pun yang melihat itu prank, tapi menganggap benar gitu. Bahwa yang datang ke dia itu hantu, yang gangguin dia itu hantu, dan seterusnya begitu. Nah, saya memperhatikan karakteristik kita seperti itu. Nah, karena kultur yang kesetanan tadi dan kesukaan pada adrenalin yang naik ketika mengalami ketakutan tadi, maka film-film horor di Indonesia itu menjadi begitu digandrungi di negeri kita. Apakah di dalamnya ada betul-betul nuansa satanik atau tidak, itu lain soal. Karena kalau ibu bapak perhatikan, setan atau satanik itu tergantung kultur. Contoh nih, di Batak itu yang ditakuti begu ganjang. Tetapi di Jawa yang ditakuti bukan begu ganjang, yang lain. Di Thailand yang ditakuti itu kepala dengan yang menggantung di situ terus bisa terbang. Di Bali mirip dengan itu. Di Cina zaman dulu zombie yang lompat-lompat. Zaman saya kecil, Bu Restu kecil, mungkin yang ditakuti di Jakarta itu si manis jembatan Ancol. Betul kan? Sama Nyi Blorong, sama sandal sundal bolong. Tapi coba saya tanya anak saya yang umur 18, kamu tahu nggak si manis jembatan Ancol? Enggak. Kamu tahu nggak Nyi Blorong? Enggak. Kamu tahu nggak sundal bolong? Enggak. Kamu taunya apa sosok yang menyeramkan? Suster ngesot. Itu kan berarti apa? Itu berarti bahwa karakteristik itu juga terikat budaya yang terikat waktu atau zaman. Gitu. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita amati. Nah, kembali lagi kultur kita masih banyak yang kultur yang dibentuk dengan model budaya yang bersifat mistik, klinik, dan ngeroh bahkan satanik tadi. Tapi pada sisi yang lain itu membangkitkan adrenalin sehingga mereka menikmati adrenalin yang naik itu gitu. Padahal kalau perhatikan film-film horor itu, pertama bermain dengan suasana gelap. Yang kedua bermain dengan musik yang tiba-tiba mengejutkan. Tiba-tiba mengagetkan. Yang sebetulnya itu berpengaruh secara gelombang ke baik jantung maupun kepala gitu. Tapi kemudian ternyata ada juga, ya kalau Google saja juga ditemukan, ada beberapa dukun di Indonesia yang dilibatkan dalam pembuatan film horor untuk menghidupkan suasana horor itu.
gitu. Jadi sangat-sangat bergantung pada masing-masing. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Kira-kira begitu, Bu Restu. Oke, baik. Jadi lebih kepada FOMO dan kepo ya. Hiburannya ini bukan merasakan kebahagiaan, tapi karena supaya ketinggalan, tidak ketinggalan fenomena apa yang terjadi di luar sana gitu ya. Bisa dibilang kayak supaya aku nggak selalu update lah gitu tentang segala sesuatu di luar gitu ya. Oke, Pak Pendeta, ini ada satu pertanyaan di ruang chat. Pak Jonas Sembayang, beliau bertanya bahwa satanik dari dulu sampai sekarang dan semakin banyak yang berpikir sebagai hiburan. Tapi bukankah sangat akan mempengaruhi penontonnya melalui pikiran? Tapi apakah ini dibiarkan atau bagaimana gereja harus menyikapi yang sepertinya membiarkan tanpa pernah menjelaskan harus bagaimana? Silakan, Pak Ya, Pendeta. baik. Eh, Benar, Pak. Sebetulnya dia adalah bentuk hiburan. Tapi tadi ada 4 aspek yang saya jelaskan. Bisa bisa saja bahwa itu berkaitan dengan okultisme atau memang berbau satanik juga bisa. Tapi bisa juga sebatas hiburan. Tapi ada juga yang dalam cara berpikir melawan, mempertentangkan kekristenan. Ya, melawan kekristenan. Itu sudah pasti. Jadi, apakah mempengaruhi? Pasti, Pak. Mengapa? Karena ada ideologi, Pak. Ideologinya salah satu yang paling penting justru melawan, mempertentangkannya dengan kekristenan. Jadi ideologinya kekristenan dilawan. Jadi dengan menggunakan apa yang dianggap kekristenan jahat, buruk, ya sifat-sifat itu justru diputerbalikan dengan menggambarkannya sebagai yang baik, yang memikat, yang menarik dan seterusnya. Itu kan sebetulnya eh, bukan psychological war, tapi ideological war, perang ideologis. Itu. Nah, karenanya kalau Bapak bertanya apakah dibiarkan, bagaimana gereja mesti menyikapinya, sebetulnya apa yang saya jelaskan adalah seharusnya apa yang kemudian gereja jelaskan sebagai sikap gitu, ya. Kalau mau nonton silakan, tapi perhatikan ada nilai, ada ideologi yang didagangkan di situ. Karena ketika kita nonton, kita menikmati secara langsung bahkan tidak langsung, ideologi itu akan kita terima, kita kita genggam secara perlahan. Kecuali kalau kita punya benteng yang kuat dan kita tinggal hanya menerimanya sebagai hiburan, itu lain. Tapi persoalannya kan benteng tiap orang, baik secara psikologis dan juga ideologis itu beda-beda. Nah, karenanya ya seperti yang saya jelaskan, memang seharusnya karena sini ada banyak bapak ibu pendeta, maka ini boleh kemudian dikembangkan. Materinya bisa minta panitia dari SUI untuk kemudian ibu bapak bisa kembangkan atau sampaikan di jemaat masing-masing atau keluarga masing-masing supaya diperlengkapi gitu. Artinya gini, kita tidak nonton itu sekedar hiburan, tapi tahu di situ ada ideologi. Banyak loh, semua film itu ada ideologinya. Ada ideologinya. Misalnya kalau kita nonton film tertentu, ada laki-laki dengan laki-laki ciuman, itu kan ada ideologinya. Perempuan dengan perempuan ciuman itu kan ada ideologinya. Maka harus hati-hati dalam menyaksikan itu. Makanya sebetulnya ada benernya untuk usia 13 plus, untuk usia sekian, kita harus mendampingi anak-anak kita untuk menjelaskan konten itu apa. Begitu, Ibu Bapak ya, saya serahkan kepada Ibu Restu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Semoga terjawab Pak Jonas Sembayang karena memang ini menjadi PR besar juga untuk kita ya sebagai gembala ataupun kita sebagai aktivis gereja untuk lebih memerhatikan anak-anak kita juga ketika mereka terbawa arus dalam fenomena hiburan yang demikian rupa di luar sana gitu ya. Karena memang tidak menutup kemungkinan Pak Pendeta Asibar ada hal yang menjemukan ketika di gereja berbau Alkitab terus gitu ya. Akhirnya kan membuat anak-anak merasa bahwa tidak betah di gereja. Sedangkan di luar sana begitu banyak hiburan yang sebenarnya itu adalah jerat untuk mereka. Memang ini adalah PR besar, Ibu Bapak terkasih. Mari kita mengerjakannya lebih banyak dan lebih giat lagi untuk anak-anak kita. Baik, ini sepertinya tadi Pak Risma mau sudah buka Sudah audionya ya. ditulis di chat, Bu. Sudah di chat, tadi juga sudah dibuka audionya. Sepertinya ingin langsung berbicara. Halo Pak Risma, selamat sore atau selamat malam ya. Iya. Iya. Mau langsung dibacakan atau Bapak sudah, langsung nanya? Ya, silakan Pak. ya, Baik. gini. Kalau saya makanya tertarik tadi ya, gini. Pertama, ini udah lama loh saya dengar. Ada kurang lebih 15 tahun yang lalu mengenai gereja setan. Cuman informasi
mengenai gereja setan ini saya juga nggak tahu. Ada katanya ada cabang di Jakarta, ada cabang di Manado, dan bahkan saya dengar sendiri ya dari orang-orang kalau dia ibadah di suatu tempat itu bisa aja kita nggak kelihatan padahal mereka di situ katanya. Jadi makanya ini saya kejar-kejar sebetulnya informasi ini. Kemudian yang berikut, kalau gereja setan ini udah jelas-jelas dia menyembah setan ya, kenapa diizinkan begitu? Kan jelas ini sangat gimana ya, sangat menyakiti hati Tuhan gitu ya. Karena saya lihat apakah ini ada hubungannya nggak dengan HAM? Karena tadi juga HAM itu kan jelas banyak di HAM itu sendiri tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, melegalkan perkawinan sejenis. Nah ya, HAM itu nggak menjadi masalah karena laki-laki dengan laki-laki itu silakan itu kan mereka mengasihi. Begitu juga wanita dengan wanita, ya. Karena kebetulan saya aktivis HIV, udah ada 25 tahun ya dalam dunia ini. Orang-orang yang begitu banyak saya hadapi. Cuman saya layani, saya ingatkan bahwa ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi memang tidak semua ya mereka yang mau, tapi ada sebagian teman-teman saya juga, itu akhirnya mereka menikah. Nah, gitu. Jadi mengenai gereja setan ini kembali, ini ada juga saya dengar bahwa mereka kalau katanya mereka ada acaranya, mereka tuh minum darah. Apakah darah hewan atau apa gitu. Jadi mohon penjelasan Bapak Pendeta supaya jelas bagi saya, supaya bagi saya juga tidak bingung. Dan terakhir saya lihat itu di Amerika Selatan. Mereka jelas-jelas sekali katanya memuja setan ya di halayak ramai dengan menunjukkan atribut-atribut setan yang dimana beribu-ribu orang melihat atau beratus-ratus orang begitu ya. Oke, jadi jelas hal-hal yang seperti ini kalau saya pribadi kalau saya kaitkan dengan firman Tuhan ya memang ini jelas adalah antikristus ya. Mereka tidak mau menyembah Tuhan. Cuman saya tidak tahu begitu banyak sekali, tapi saya mau penjelasan ini saya ciptakan ini gereja setan ini kenapa diizinkan maka begitu menyebar sekarang udah kemana-mana. Terima kasih pendeta. Shalom. Ya, silakan Pak Pendeta Sigor, mungkin langsung mau Baik, terima menanggapi. Ya, baik, baik. kasih. Pak, sekali lagi dari karakteristik tadi di awal yang saya jelaskan, mereka adalah kelompok yang modelnya rahasia, tertutup, agama misteri. Sehingga penyebaran mereka, perekrutan anggota itu nggak kayak kita kalau di gereja ya warta jemaat beredar. Apalagi kalau di kelompok Pentakosta karismatik itu bisa spanduk besar-besar gitu ya, belak-belakan gitu. Sementara kalau karakteristik gereja setan tidak demikian, dia tertutup. Perekrutannya itu orang per orang secara tertutup begitu. Maka kalau Bapak tanya apakah sudah ada di Indonesia, kalau Mongol Stres jadi rujukan katanya sudah ada di beberapa, termasuk yang tadi Bapak bilang Manado kan salah satu sumber informasinya beliau ya. Saya barusan ngecek lagi juga ternyata beliau jadi sumber gitu. Bahkan disebutkan di beberapa tempat, baik di daerah Jakarta disebutkan beberapa tempat, kemudian juga ada di Manado tadi itu. Tapi persoalannya gini, secara spesifik dan objektif kita tidak akan bisa pernah mengetahui di mana betul lokasi karena sifatnya tadi gitu. Lalu Amerika bagaimana? Amerika lebih open, tapi walaupun lebih open, mereka tetap organisasi tertutup. Nggak seperti kita kalau mau jadi anggota gereja manapun, tinggal datang saja gitu. Dan setelah berapa kali ibadah bisa daftar jadi anggota. Tapi kalau mereka tidak begitu. Nah, kalau Bapak lagi men-search lagi gereja-gereja setan di Amerika, ya pendirinya berbicara, pemimpinnya berbicara tadi Peter Gilmore, Anton LaVey, Blau Blanc Study, kemudian tadi ada satu lagi yang saya kutip begitu. Mereka lebih terbuka menyampaikannya, tapi tetap ritualnya tertutup, tapi lokasinya tidak ditutupi. Kalau di Indonesia lebih ditutupi, penyebabnya ya mungkin karena kita sendiri sudah minoritas, apalagi kelompok itu lebih minoritas lagi kan gitu ya. Tapi lebihnya lagi perlu kajian yang lebih dalam tentang hal itu. Nah, kalau di Meksiko ya Meksiko atau Amerika Latin lah gitu ya, itu juga masuk kategori yang lebih bebas sehingga mereka lebih bebas berekspresi. Kira-kira itu yang menjadi pembedanya. Tapi prinsip dasarnya tetap dia sifatnya rahasia. Nah, yang kedua terkait nilai. Ya betul Pak, memang secara tegas segala model ritual itu memang jadinya melawan kekristenan. Karena memang prinsipnya jelas. Ketika dia ubah setan itu baik, Yesusnya justru jadi yang jahat Pak.
di beberapa tulisan mereka justru mereka katakan Yesus itu jahat gitu. Yang baik itu setan. Nah, kejahatan Yesus mana? Mengamping hitamkan setan. Setan itu dikambing hitamkan. Nah, jadi diputarbalikkan. Yang diputarbalikkan doktrin siapa? Ya Kristen, Alkitab kita. Jadi jelas memang kalau dibilang antikris nilai-nilainya ya betul begitu. Nah, karenanya eh, saya hanya bisa menjawab seperti itu kalau cabang-cabangnya, karena sepanjang yang saya tahu mereka tidak publish di media cetak, media massa segala macam karena karakteristik yang rahasia tadi. Tapi kalau apakah ada di Indonesia, ya sebagian mendengar yang sudah ada di Indonesia. Kira-kira begitu ya Pak, jawaban saya ya Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Semoga menjawab ya Pak Perisma untuk kebingungan tadi. Sebenarnya juga Pak Pendeta Asigor, ini pertanyaan mungkin remeh gitu ya kalau bagi saya, mungkin yang lainnya juga. Tapi saya justru penasaran, kenapa dinamakan gereja? Gereja setan gitu. Kenapa harus ada kata gerejanya di situ, Pak Pendeta Oh Asigor? ya, ini sebetulnya karakteristik budaya Amerika, Ibu Hmm. Restu dan teman-teman yang lain. Mengapa? Karena di Amerika segala lembaga keagamaan bisa disebut gereja. Hmm. Bahkan ada juga yang mengatakan Church of Islam gitu. Oh. Ada Hmm. juga. Jadi pokoknya segala lembaga keagamaan bisa disebut gereja. Hmm. Jadi sebetulnya dia dia tidak sepenuhnya relate dengan gereja dalam pengertian tubuh Kristus gitu. Hmm. Ya, church Hmm. itu dalam pengertian kan kalau di awalnya kan orang yang berkumpul gitu ya. Jadi kumpulan Hmm. orang gitu maksudnya. Sehingga Hmm. itu sebabnya istilah gereja bisa digunakan untuk beragam kelompok karena background itu. Dalam budaya Amerika Serikat setiap lembaga bisa disebut gereja. Sementara kalau di Eropa dari latar belakang sejarah Katolik Roma, kan kita yang Protestan saja kan tidak dianggap gereja oleh Katolik Roma. Hmm. Sehingga background Eropa dengan background Amerika beda begitu. Nah, itu sebabnya dipakai Church of Satan, Satanic Church, dan yang lain-lain. Oke, lebih ke lembaga keagamaannya gitu ya Pak Mita ya. Ya, ya. Ya, ya, supaya tidak akhirnya salah kaprah di mana di luar sana banyak yang awam mengatakan, ah ini karena kekristenan nih, gereja berkaitan dengan kekristenan, berarti ini hal yang harusnya bertentangan dengan Kristenan, seharusnya juga PGI sebagai lembaga kekristenan, tanda kutip, sudah menghapus gereja ini gitu, walaupun entah di mana karena kerahasiaannya gitu ya. Mungkin nyambung dengan Pak Perisma tadi gitu kan, Ya. ini nggak Tapi tahu untuk di itu mana tadi gitu. sebetulnya sebentar, untuk itu saya mesti merespons. PGI tidak punya otoritas untuk Hmm. menutup, membubarkan apapun, tidak punya. Karena secara organisasi kan kelembagaan itu diakui oleh negara, bukan oleh PGI. Oke. PGI bisa menerima orang mendaftar jadi anggota, tapi kan orang yang bukan anggota PGI juga PGI nggak punya otoritas. Bahkan terhadap anggotanya pun PGI nggak punya otoritas menutup gereja kan gitu. Itu Hmm. otoritas negara. Nah, karena konteks negara kita yang seperti itu sebetulnya, ini kembali menjawab Pak Perisma tadi, karena konteks negara kita yang seperti itu, makanya mereka jadi semakin rahasia, semakin tertutup. Dan mereka seperti underground bergeraknya gitu. Makanya sekalipun Mongol cerita kan, suruh Mongol tunjuk di mana, nggak akan ketemu. Karena dia pasti sudah pindah-pindah gitu. Dan sepanjang yang saya tahu juga kegiatan mereka tidak menetap di satu tempat gitu. Nggak kayak kita. GKJ Nehemia, ya udah di situ saja. GB Logos, ya udah di situ. Nggak gitu. Itu ya Bu, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini waktu terus berjalan gitu ya. Waktu kita seharusnya 1 jam, tapi nyatanya ini sudah lewat beberapa menit, bahkan hampir 1,5 jam. Mohon maaf Ibu Bapak, karena memang kita ini banyak sekali yang hendak mau digali melalui satanik, tapi sekali lagi waktu yang membatasi. Kami dari Scripture Indonesia mengaturkan terima kasih kepada narasumber hebat kita, Pak Pendeta Asigor, yang sudah menjelaskan, memberikan pemahaman yang luar biasa mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu satan, hiburan, atau ritual. Jadi Ibu Bapak, kita sudah mulai mengetahui ya, dengan jelas terbuka pemahaman kita, bahwa hiburan di luar sana apakah ada hubungannya dan demikian rupa, lalu karakteristik satanik itu seperti apa secara ritualnya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Asigor, tidak sia-sia. Waktu 1,5 jam ini menjadi berharga untuk kami semuanya. Dan kami akan membawa materi ini dan meneruskannya kepada banyak orang. Di gereja kami, terutama untuk anak-anak kami. Supaya mereka semakin
memahami dan tidak terbawa arus gitu ya, yang tidak menyenangkan. Baik, Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa informasi dari kami, yaitu dari Scripture Union Indonesia. Kami menerbitkan sebuah buku mengenal ketegasan dan kelemah lembutan Allah. Jadi Allah digambarkan sebagai sosok yang tegas, tapi di balik ketegasan itu ada kelembutan Allah, seperti seorang bapa yang penuh dengan cinta kasihnya. Apa maksud dari buku ini dan apa maksud dan makna yang terkandung di dalam buku ini? Mari, milikilah buku ini dan jadilah pribadi yang semakin mengenal Allah lebih baik lagi. Silakan menghubungi nomor pemesanan yang tertera pada slide yang sudah Bapak Ibu lihat di penjualan Scripture Union Indonesia. Dan kita akan berjumpa lagi 2 minggu ke depan di hari Jumat tanggal 8 November 2024 dengan tema Talentaku untuk Gereja bersama dengan Ibu Yeni Krismawati, di mana kita semakin diajak memberikan talenta kita yang menjadi anugerah besar dari Allah kepada kita, terutama untuk anak-anak remaja kita ini. Semakin perubahan zaman, semakin godaan dan kemilau dunia yang begitu menyesatkan, bisa sekali merenggut hati anak-anaknya dengan mudah. Mereka bisa tergerus dengan dunia yang bisa menyurutkan iman mereka. Jadi Ibu Bapak, ayo ajak bawa anak-anak remaja kita untuk sama-sama menyaksikan acara SBSUI 2 minggu depan bersama dengan Ibu Yeni Rismawati di dalam tema Talentaku untuk Gereja. Demikian informasi dari kami Ibu Bapak, dan kami akan menyudahi acara ini. Namun sebelumnya kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Asigor memberikan kesimpulan dan menutup acara ini dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Bapak yang terkasih. Dalam topik kita, apakah satanik itu hiburan atau ritual? Maka bisa dikatakan ada unsur hiburannya, namun juga mengandung pesan-pesan ideologis yang kita harus dengan cermat perhatikan, sehingga kita tidak terbeli atau terjual dengan pesan-pesan ideologisnya dan menjadi ideologi kehidupan kita. Karenanya kita mesti belajar firman Tuhan dengan baik supaya kita mengerti ideologi apa yang selayaknya kita pegang sesuai dengan kebenaran atau teologi atau ajaran gereja kita sebagai orang-orang percaya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami belajar satu topik tentang satanik, performa yang hadir dalam pertunjukan-pertunjukan, baik film, panggung, nyanyi, tari, dan lain-lain yang bernuansa satanik. Kiranya Tuhan kami dimampukan untuk memahami apa yang disampaikan, dapat menerapkannya dalam kehidupan kami, dapat juga mengajarkannya kepada orang-orang lain, terutama secara ideologis. Kami tidak kemudian mudah dipengaruhi dan mengikuti ideologi yang diperdagangkan melalui performa itu. Tolonglah setiap kami oleh Roh Kudus-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.